Tes satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum. Di hari yang begitu sejuk ditemani dengan gemericik hujan, kita dikumpulkan, dipertemukan Allah tabaraka wa taala di rumahnya yang mulia ini setelah kita melaksanakan salat subuh, salat fajar berjamaah, di mana salat ini memiliki keutamaan yang begitu banyak, terlebih jika dilakukan secara berjamaah. Di antaranya adalah man sholat subha fa innahu fi dhimmatillah. Barang siapa yang salat subuh apalagi berjamaah, dia berada di bawah jaminan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dikala mungkin banyak saudara-saudara kita yang dininabobokan oleh cuaca yang begitu sejuk ini, belum lagi dilengkapi dengan perangkat di dalam rumah dan kamarnya, alat-alat penyejuk, kasur yang empuk, selimut yang tebal, menambah kesempurnaan dan menambah kekuatan bagi makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala lainnya yang mungkin saja tidak ridho melihat hamba Allah, orang-orang beriman bangun menyambut seruan Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, apalagi memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dengan salat berjamaah. Namun ketika melihat diri kita diberikan taufik dan hidayah, kemudahan dalam menggerakkan langkah kaki ini menuju rumah Allah Subhanahu wa taala dengan rangkaian demi rangkaian yang kalau kita ditanya apakah berat, bahkan ada yang mungkin jawabannya sebenarnya berat. Mudah-mudahan berat ini kemudian hari akan berbuah hasil yang baik. Perjuangan mujahadah, jihad kita melawan hawa nafsu, melawan godaan syaitan, betul-betul membuahkan hasil yang baik dan pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang besar dan mungkin tidak pernah kita duga. Orang-orang yang sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, pahalanya insya Allah akan terus mengalir bighairi hisab, kata Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada hisabnya. Karena memang dunia ini darul bala, tempatnya ujian jamaah sekalian. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa istiqomah sekarang, besok, nanti, sampai nanti ajal menjemput. Jangan terpesona, jangan terpukau, jangan kita tertipu dengan amalan-amalan yang sekarang. Sebab kita tidak tahu nasib kita di kemudian hari. Sekarang adalah kenyataan. Yang lalu hanya sebuah kenangan. Sedangkan yang akan datang akan ada harapan-harapan. Kita berharap di masa yang akan mendatang
harapan yang kita raih adalah harapan yang baik, harapan yang begitu cerah, baik di dunia maupun di akhirat. Ingat sabda Nabi SAW, innamal a'mal bil khawatim. Amal yang sesungguhnya akan menghantarkan kepada kebahagiaan dunia dan akhirat kita di akhirnya, bukan yang sekarang ini. Sebab bisa jadi di akhir amalan seseorang ternyata tidak seperti yang dia lakukan sepanjang hidupnya. Kalau baik, inilah yang kita harapkan. Tapi kalau buruk, justru ini yang harus kita hindari dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit jamaah sekalian mengajak khususnya diri pribadi yang berbicara ini, mari kita senantiasa semangat beramal soleh, namun tetap jangan sampai kita sombong, jangan sampai kita takabur, jangan sampai kita tertipu. Selalu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keistiqomahan, supaya hati ini tetap di atas agama Allah, ketaatan kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, tsabbit qalbi ala taatik. Jamaah sekalian, saudara-saudariku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala, boleh dikatakan pertemuan ini terakhir dengan tema Sirah Nabawiyah. Akan tetapi berakhirnya tema ini, kita berharap, khususnya saya, kepada Anda semua, jangan kemudian tema ini betul-betul berakhir, setelah itu dilupakan selama-lamanya. Berbicara tentang Sirah Nabawiyah, kita berbicara sosok setiap detik yang harus kita perhatikan. Jadikan Sirah Nabawiyah bukan hanya sekedar materi yang ada di rumah Allah di setiap pekan terakhir, namun jadikanlah Sirah Nabawiyah senantiasa hidup dalam setiap tarikan nafas kita. Di samping kewajiban kita selalu menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam suri tauladan, kita jadikan Sirah Nabawiyah pelita dalam kehidupan. Setiap kita melangkahkan kaki di dunia fana ini sebagai bukti, bukan hanya sekedar kita mendendangkan klaim kita cinta kepada Nabi, cinta Rasul. Cinta harus dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Cinta harus ada pembuktian, bukan hanya sekedar 1000 janji. 1000 janji semua orang bisa melakukan, siapapun. Tetapi pembuktian, disinilah ujian yang akan dihadapi oleh setiap insan yang menyatakan dirinya La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Aku cinta kepada Allah. Buktikan. Kemana hayya ala salat, hayya alal falah? Kalau memang lisan kita mengatakan saya cinta Allah, saya cinta Rasulullah, buktikan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana perangai Anda kepada keluarga, kepada tetangga, bagaimana karakter kita dalam setiap bermuamalah, bagaimana sikap kita berhadapan dengan sunnah-sunnah Nabi SAW. Meskipun itu hukumnya sunnah, kalau itu berasal dari orang yang kita cintai, yakin jamaah sekalian, orang itu gak akan memandang ternyata hukumnya sunnah. Tidak. Orang yang cinta, dia akan memperhatikan sekecil apapun. Betul gak jamaah? Sekecil apapun. Istri yang mencintai dengan cinta tulus kepada suami, sekecil apapun diperhatikan oleh sang istri. Suami ingin berangkat kerja, diperhatikan dari ujung kepala sampai ujung kaki, bagaimana penampilannya, jangan sampai ada lipatan bajunya yang lecek. Betul nggak jamaah? Begitu cintanya. Maka dari sini kita coba analogikan, kita coba samakan diri kita saat mencintai Nabi SAW. Misalnya jamaah sekalian, yang remeh-temeh, tapi bisa jadi dari remeh-temeh ini akan membentuk karakter yang kuat dalam diri kita. Minum. Nabi SAW memerintahkan supaya kita minum dengan tangan kanan. Saya izin minum dulu jamaah. Saya jadi punya alasan untuk minum. La yashrabanna ahadukum, dalam riwayat lain la yashrabanna ahadun minkum qaiman.
Janganlah kalian minum, tentu masuk dalamnya makan sambil berdiri. Janganlah kalian minum dan makan dengan tangan kiri, namun makanlah dengan minum tangan kanan. Sebab syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Terlepas dari masalah hukum, larangan ini kalau dilanggar apakah berdosa atau hanya makruh? Orang yang mencintai Rasulullah SAW dengan cinta yang tulus, dia tidak melihat kepada hukum, tapi dia melihat kepada siapa yang memerintahkan dan melarang itu. Junjungan saya berharap nanti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak mendapatkan syafaatnya. Kalau memang kita ingin mendapatkan syafaatnya, jamaah sekalian, harusnya kan kita betul-betul totalitas dalam mengungkapkan cinta ini. Dan totalitas bukan hanya sekedar ucapan, namun juga perbuatan dan pembuktian dalam kehidupan. Mudah-mudahan langkah kita menghabiskan sirah nabawiyah berupa materi, bukan pelajaran penting, bukan hakikat sirah nabawi yang kita pelajari, tapi berupa materi tulisan-tulisan seorang penulis atau para ulama. Ini menjadi bukti salah satu tanda kita cinta kepada Nabi SAW. Mudah-mudahan bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala, rumah Allah yang mulia ini menjadi saksi nanti. Amin ya rabbal alamin. Sekian pertemuan telah kita habiskan hingga akhirnya kita berada di penghujung tema. Peristiwa demi peristiwa memang menyakitkan, memang membuat haru biru, penuh dengan drama. Tetapi tidak ada peristiwa yang lebih berat dialami para sahabat khususnya dan kaum muslimin secara umum sampai kapanpun, melainkan kecuali peristiwa wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seusai menunaikan ibadah haji al-wada', haji terakhir pada tahun 10 Hijriah, akhir bulan Safar atau sebelum Safar, masih dalam perjalanan, sebelum kembali ke kota Madinah, turunlah surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath, sampai akhir ayat. Meskipun ringkas, tapi ada satu pesan yang begitu mendalam. Salah satunya adalah bela sungkawa kepada Nabi SAW. Ketika surat ini turun kepada Nabi SAW dan dibacakan oleh beliau kepada seluruh sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, mereka bersedih hati. Mereka berat menerima itu semua. Kenapa? Karena mereka paham ayat ini ayat perpisahan. Meskipun tidak tahu pastinya kapan akan berpisah, namun sudah menjadi sebuah titik luka yang mendalam di jiwa para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Ikatan batin yang tercipta di antara mereka begitu kuat. Saking kuatnya, lebih kuat daripada ikatan suami istri, orang tua dan anak. Banyak para sahabat telah membuktikan. Banyak torehan para ulama, ahli sejarah, bahkan mereka yang menjadi saksi peristiwa demi peristiwa yang dialami Nabi SAW dan para sahabatnya, menceritakan dan mengangkat itu semua. Pada saat peperangan, sang ayah mendapatkan kabar anaknya dalam keadaan terjepit. Siapa ayah yang tidak sedih, cemas, khawatir? Namun kekhawatirannya ternyata lebih besar kepada Rasulullah SAW. Bagaimana keadaan Rasulullah? Abu Bakar ketika dipukuli sampai pingsan 3 hari karena membenarkan peristiwa Isra Mi'raj, pada saat sadar, apa ucapan pertama yang dilontarkan Abu Bakar? Bagaimana keadaan Muhammad? Ini menunjukkan cinta yang begitu tinggi. Tidak heran Allah Subhanahu wa Ta'ala puji para sahabat, kuntum khairu ummatin ukhrijatin nas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh manusia. Seandainya ada umat lain yang lebih unggul, maka keunggulannya tidak akan pernah mengalahkan para sahabat.
Kalau seandainya kita jamaah sekalian menginfakkan emas yang besarnya itu sebesar gunung Uhud, tidak akan bisa menyamai setengah dari telapak tangan salah satu di antara mereka. Bukan kedua telapak tangan, satu telapak tangan, setengahnya pun tidak sampai. Karena mereka memiliki keutamaan yang besar. Mereka mempersembahkan semua yang mereka miliki. Jangankan waktu, tenaga, harta, nyawa diberikan untuk membela Nabi SAW, membela agama Islam, dan membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah teruji. Kata para ulama ahli hadis, para sahabat itu semuanya udul, semuanya terpercaya. Kalau sahabat yang mengatakan ini, sudah tidak perlu lagi dikoreksi dan dicari kebenaran dari kisah ini. Tapi setelah sahabat, baru para ulama, ini orang yang meriwayatkan hadis seperti ini dipercaya atau tidak. Kalau sahabat, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala radhiyallahu anhum wa radu an, Allah meridhoi mereka. Inilah dia. Turun surat An-Nasr ayat 1 sampai dengan 3. Ada isi bela sungkawa di surat tersebut. Bahkan Nabi SAW di hajatul wada'nya mengatakan litakhudhu anni manasikakum. Ambillah tata cara ibadah haji kalian dariku. La'alli la'alqakum ba'da ami hadza. Barangkali, andai kata tahun depan saya tidak lagi berjumpa dengan kalian. Dan betul ternyata. Nabi SAW tahun ke-11 Hijriah meninggal dunia. Sampai di kota Madinah, Nabi SAW tidak lupa menyambangi sahabat-sahabatnya yang sudah lebih dahulu meninggalkan dunia fana ini, yang terukir nama mereka dan nisan-nisan mereka di pemakaman Baqi'. Nabi menyambangi, menziarahi, mendoakan para sahabat-sahabatnya dan para penghuni kubur Baqi', dan seluruh para sahabat lainnya yang gugur di medan perang dan di beberapa tempat di selain Baqi'. Setelah itu, Nabi SAW akhir bulan Safar, beliau sakit, demam, panas, sampai beberapa belas hari. Yang kalau seandainya penyakit beliau ini dirasakan oleh orang biasa, langsung meninggal dunia. Penyakitnya semakin berat. Terlebih ada campuran racun yang pernah dulu diberikan oleh wanita Yahudi. Pernah ingat cerita ini? Wanita Yahudi mengundang Nabi SAW. Ingat jamaah, peristiwa kelam, peristiwa ini akan selalu ada. Permusuhan antara kita dengan orang-orang Yahudi senantiasa lestari. Jangan pernah lupakan ini. Seorang wanita saja berani untuk menyiapkan rencana menghilangkan nyawa Nabi SAW, apalagi yang selain itu. Beliau sempat memakan, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan daging itu untuk berbicara, dilepaskan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hikmahnya yang agung membiarkan ada beberapa racun yang sudah kadung masuk ke dalam tubuh beliau dan merusak beberapa organ Nabi SAW. Ini salah satu yang menyebabkan dan menghantarkan kematian Nabi SAW. Beliau juga menyampaikan beberapa wasiat jamaah sekalian sebelum meninggal. Kita baca apa wasiat Nabi SAW kepada para sahabat, karena sangat penting sekali. Yang pertama, agar kaum musyrikin dikeluarkan dari Jazirah Arab, dari Mekah, dari Madinah. Yang berikutnya, kaum muslimin menerima para tamu yang datang kepada mereka, muliakan, hormati, apapun kepentingan mereka, muliakan. Mau kepentingan hanya sekedar ingin mengikat komunikasi menjadi rekanan, atau ingin justru lebih dalam dari itu supaya diajarkan agama Islam, apapun kepentingan dan maksud kedatangan mereka, muliakan.
Kemudian berpegang teguh dengan Al-Qur'anul Karim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarruqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah, jangan bercerai-berai, jangan berpecah belah. Apapun keadaannya jamaah sekalian, meskipun cara pandang kita tak pernah sama. Karena memang pemahaman manusia berbeda-beda. Dan inilah keunikan, inilah corak ragam yang sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Allah ciptakan manusia syu'uba wa qabaila lita'arofu. Bersuku-suku, berbangsa-bangsa, saling mengenal, saling mendewasakan diri. Kalau hanya permasalahan-permasalahan yang bisa kita selesaikan beberapa menit, harusnya beberapa menit selesai jamaah sekalian. Tidak kemudian kita perpanjang, apalagi seakan-akan ini menjadi tolak ukur kita boleh menegur atau tidak, kita boleh memberi salam atau tidak, hanya masalah ini. Lihatlah para sahabat yang sudah diajarkan Nabi SAW. La yusalliyanna ahadukum adz-zuhra illa fi bani Quraidzah. Jangan kalian sholat duhur kecuali di Bani Quraidzah. Di tengah perjalanan datang waktu zuhur, sudah masuk waktu sholat zuhur. Sebagian ada yang sholat, sebagian lagi tidak. Masing-masing berbeda pendapat cara memahami perintah Nabi SAW. Yang pertama mengatakan sesuai zahirnya kita harus sholat kalau memang waktunya sudah masuk. Yang kedua memahami dengan yang pertama zahirnya yaitu di Bani Quraidzah. Apapun keadaannya, mau sampai jam berapapun kalau bahasa sekarang kita. Yang kedua memahami dengan makna, maksudnya kita harus buru-buru. Tapi kalau seandainya di tengah perjalanan masuk waktu sholat, ya kita sholat. Sesampainya di Bani Quraidzah, Nabi SAW mendapatkan kabar itu. Kata sahabat, tidak satupun dari kami dicela oleh Nabi SAW. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah pelajaran penting jamaah sekalian. Ada saatnya kita tidak boleh menerima perbedaan. Kalau memang perkara-perkara itu pondasi, fundamentalis. Bahasa saya udah mulai tinggi, paham gak jamaah sekalian? Kalau sudah menyangkut masalah landasan utama agama ini. Orang ada yang berpendapat sholat subuh itu sebenarnya bukan 2 rakaat, harusnya 4 rakaat. Yang 2 lagi kayaknya banyak yang lupa ulama. Ini boleh diterima gak perbedaan ini? Seperti ini baru jamaah sekalian. Ada yang memang perbedaan-perbedaan tersebut ya masing-masing. Mungkin dia sudah mengikuti ulama yang memang dia percaya. Sama seperti contoh misalnya sholat kita membaca doa iftitah atau istiftah. Ada yang mengatakan atau membaca Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro dan selainnya. Ada yang mengucapkan alhamdulillahi hamdan katsiron thayyiban mubarakan fi. Ada yang mengucapkan Allahumma ba'id baini. Selama itu memang bisa dipertanggungjawabkan jamaah sekalian. Kita berbicara tentang pertanggungjawaban ilmiah. Kenapa tidak? Ruang-ruang diskusi itu terbuka sampai menjelang hari kiamat. Agama kita ini bukan agama yang kaku, tetapi agama kita memiliki aturan. Aturan inilah yang harus dihormati. Sedangkan kalau ada kesempatan diskusi, kita gunakan. Yang penting bisa dipertanggungjawabkan. Bukan hanya sekedar kita mencari pembenaran, tapi mencari kebenaran. Bahkan kadang-kadang jamaah sekalian, kita itu tidak harus mengikuti semua ucapan dan semua pernyataan. Kalau tidak, habis usia kita, habis waktu kita. Yang harusnya kita bisa beramal soleh dengan baik dan banyak, hanya untuk meladeni ucapan ini, ucapan itu. Biarlah ada orang-orang yang melakukan hal tersebut. Kalau kita tidak punya kapasitasnya, lebih baik diam. Media sosial sekarang ini jamaah sekalian bisa menjadi nikmat, bisa dalam waktu-waktu petaka. Kalau kita tidak waspada menggunakan dan memanfaatkan media sosial. Hati-hati jamaah sekalian, jangan berantem. Sesama kaum muslimin,
jaga hati, jaga lisan, jaga semua apa yang harus kita lestarikan, diantaranya adalah ukhuwah Islamiyah. Kadang-kadang kita harus diam. Masalah diam saya jadi ingat Imam Syafi'i pernah mengungkapkan sebuah syair. Kata beliau begini, qalu sakatta wa qad khusimta. Manusia banyak berbicara tentang saya, kata Imam Syafi'i. Kata mereka, kenapa kamu diam saja terhadap lawan-lawan diskusi dan debatmu? Wa qultu lahum, saya akan jawab dan saya akan sampaikan kepada mereka. Seakan-akan beliau berbicara kepada mereka tapi dalam bentuk syair. Innal jawaba libabis syarri miftahu. Sesungguhnya menjawab semua ucapan, meladeni semua perdebatan hanya akan membuka pintu keburukan. Hanya membuka pintu keburukan. Wasomtu an jahilin au ahmakin syarafun. Diam dari orang-orang yang ternyata itu tidak paham terhadap agama, tidak memahami sebuah hakikat kasus kemuliaan, sebuah kemuliaan. Aidon li'irdi islahu. Begitu juga diam akan memperbaiki hati dan jiwa serta kehormatan kita. Innal usuda latukhsha wa hiya somitah. Lihat, singa itu ditakuti padahal dia diam saja. Betul nggak jamaah sekalian? Wal qalbu la amri latukhsa wa huwa nabbah. Lihatlah, mohon maaf, ini Imam Syafi'i yang berbicara bukan saya. Lihatlah guguk, tahu guguk jamaah? Lihatlah guguk. Dia takut menjauh dari singa, padahal terus dia menggonggong. Singa cuma diam aja tapi ditakuti. Kadang-kadang demikian. Orang diam itu bukan berarti takut, tapi orang diam itu terkadang cerdas. Kalau saya ladeni terus, kalau saya ikuti terus, habis umur saya, usia saya. Gitu jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita mendapat pelajaran penting, khususnya dari ucapan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ini. Kemudian wasiat Nabi SAW tetap melanjutkan pengiriman tentara Usamah. Sebelum Nabi wafat, Usama bin Zaid yang saat itu usianya 18 tahun. 18 tahun kelas berapa sekarang Ustaz? SMA. SMA yang sekarang ini sebagian, coba lihat, tadi saya lewat sebuah tempat, kayaknya itu tempat game online. Di situ berjejer anak-anak muda jamaah sekalian. Mungkin sedang jihad juga di situ. Permainan perang-perangan mungkin. 18 tahun rata-rata kan begitu. Bisa kita tebak seakan-akan usia seperti itu. 18 tahun bagi Usama bin Zaid. Beliau memimpin segenap pasukan yang di situ ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Usia 18 tahun jamaah sekalian. Yang menunjuk langsung beliau sebagai panglima besar, pemimpin pasukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan karena Usamah ini anaknya Zaid yang julukannya adalah Hibbu Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, kekasih dan tersayang tercintanya Rasulullah. Bahkan Usamah juga mendapat julukan Hibbi Rasulillah, anak kekasihnya Rasulullah. Bukan karena itu Nabi SAW. Tidak ada cerita dan kamus Nabi itu KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme, nggak ada ceritanya. Mana buktinya? Buktinya ketika ada wanita dari suku Makhzum mencuri dan kadar curiannya sudah harus potong tangan, dan itulah hukum dalam Islam. Keluarganya ini berat menerima keputusan Nabi. Ya minimal dipenjaralah nggak apa-apa, atau suruh mengganti rugi 2 kali lipat nggak apa-apa. Dipilihlah Usama bin Zaid karena kedudukan beliau di hatinya Nabi. Barangkali ada keputusan yang bisa dinego oleh Nabi SAW. Ternyata maksud hati ingin memeluk gunung, namun apalah daya tangan tak sampai. Maksudnya Usama ingin merealisasikan maksud dari keluarga tersebut. Tapi lihat apa sikap Nabi SAW. Atashfa fi haddin min hududillah. Nabi tadinya duduk jamaah sekalian.
Usama ngomong baik-baik lembut dengan suara yang kecil, langsung merah. Wah, sahabat kalau lihat merah wajahnya Nabi udah ketahuan pasti marah. Betul aja. Sampai Usama, waduh tahu gitu saya nggak ngomong begini. Atasfa fi haddin min hududillah. Apakah kamu ingin membatalkan hukum Allah subhanahu wa ta'ala? Wa aymullah, demi Allah kata Nabi. Lau anna Fatimah binta Muhammadin sarokot lakotok tu yadaha. Kalau seandainya Fatimah anak saya sendiri yang mencuri, saya sendiri yang akan memotong tangannya. Wah, udah diam. Udah. Gak ada yang namanya basa-basi dalam masalah hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun Usama bin Zaid. Tetapi beliau tetap adil. Usama menjadi panglima. Kemudian wasiat berikutnya agar orang-orang muhajirin berlaku baik kepada Ansor. Jangan sampai berantem, kan seperti itu jamaah sekalian. Lalu agar senantiasa menjaga sholat. Nah, sholat sampai beliau mau wafat saja as-sholah, as-sholah, sholat. Tidak ada satupun syariat Islam, tidak ada satupun dari 5 rukun Islam selain rukun yang pertama diterima oleh Nabi di tempat yang paling tinggi kecuali sholat. Betul nggak jamaah sekalian? Sholat ini diterima Nabi SAW di Sidratul Muntaha, tempat paling tinggi di alam semesta ini. Sedangkan yang lain dapat wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Puasa, zakat, haji. Adapun sholat di tempat paling tinggi. Ini menunjukkan sholat itu memiliki kedudukan yang tinggi di dalam agama Islam. Ancamannya nggak main-main jamaah sekalian. Ancamannya nggak main-main. Beliau juga melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara yang telah menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat peribadatan. Nabi SAW bersabda sambil berdoa, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka tempat ibadah. Semoga umat Islam pun tidak mengikuti mereka. Meskipun Nabi SAW 15 abad tahun lalu kurang lebih sudah memberikan berdasarkan wahyu yang beliau terima kondisi umat beliau yang akan mengikuti jejak orang lain, khususnya Yahudi, Nasara dan lain sebagainya. Latattabi'unna sunana man kana qablakum. Pasti kalau yang belajar bahasa Arab paham. Di situ Nabi menggunakan huruf penegasan yang berarti pasti, tidak akan meleset. Apalagi ini wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada lam dan nun. Latattabi'unna. Tuh di situ ada 2 huruf taukid, 2 huruf penegasan. Kalian pasti akan mengikuti cara-cara orang-orang terdahulu. Shibron bishibrin, sejengkal demi sejengkal. Apa arti sejengkal demi sejengkal? Artinya 2. Yang pertama, saking dekatnya kalian, seolah-olah gak mau berpisah dengan umat-umat terdahulu. Gak mau ketinggalan tren yang mereka sedang viralkan. Arti yang kedua, betul-betul sama yang kalian lakukan dengan apa yang mereka lakukan. Bahkan kalian lebih 2 kali lipat dari yang mereka lakukan. Sampai mereka geleng-geleng kepala. Wah, lebih parah umat Islam. Kita cuma 1, mereka malah 2, malah 3. Mengembangkan apa yang telah mereka ciptakan lebih dahulu. Dhiro'an wa dhiro'in, sahasta demi sahasta. Para sahabat tanya, apakah yang Anda maksud wahai Nabi, kita akan mengikuti umat terdahulu al-Yahud wa Nasara? Orang-orang Yahudi dan Nasara. Apa kata Nabi? Faman, kalau bukan mereka siapa lagi? Dalam riwayat lain, apakah yang Anda maksud Kafarisa wa Rumi, orang-orang Persia dan Romawi? Kata Nabi, kalau bukan mereka siapa lagi yang akan kalian ikuti? Ini menjadi peringatan buat kita jamaah sekalian. Jangan sampai kita ikut-ikutan. Tampil beda pada satu kondisi harus. Tidak selamanya kata-kata tampil beda itu mengandung konotasi atau mengandung sesuatu yang negatif. Terkadang wajib kita menggunakan kata ini, tampil beda. Contohnya, kita harus tampil beda dari umat yang lain. Bahwa kita ini seorang muslim. Kita ini muslimah.
Soalnya kalau kita tidak tampil beda jamaah sekalian, bagaimana kita menjaga identitas kita sebagai orang Islam? Jangan malu. Sekarang ini kan kita terpapar penyakit malu. Malunya malu yang salah. Malu harusnya malu kalau seandainya kita bermaksiat di hadapan Allah. Kan harusnya seperti ini. Teori malu harusnya sesuai dengan yang kita lakukan. Tapi justru sekarang malah terbalik. Malu kalau saya dianggap sok suci, sok alim. Kalau memang kita bisa berjuang, kalau memang kita tidak merasa seperti itu, sudah biarkan jamaah sekalian. Mohon maaf, anjing menggonggong kafilah, biar. Itu hembusan syaiton jamaah sekalian. Hembusan syaiton. Biarlah orang berkata apa. Kalamun nas la yantahi. Ucapan manusia enggak akan ada habis-habisnya. Kata Imam Syafi'i, ridon nas goyatun la tudrok. Mencari ridho manusia, tujuan yang enggak akan pernah bisa kita raih. Kita minta keriduan dari si A, si B belum tentu ridho sama kita. Kita minta keriduan dari si B, A membenci kita. Habis sudah pusing, botak nanti kepala kita jamaah sekalian. Rambut kita rontok gara-gara memikirkan mencari ridhonya siapa. Mencari bahagia dan senangnya siapa. Udah biarkan. Biarkan jamaah sekalian. Terkadang tampil beda itu harus, tapi sesuai dengan aturan agama. Jangan sampai tampil bedanya kita ini menjadi malah menimbulkan madorot. Harus dipahami jamaah sekalian. Jangan sampai setengah-setengah mendengar kalimat yang saya sampaikan, tampil beda, namun harus sesuai dengan aturan agama. Saya hanya menginginkan dari kata-kata tampil beda itu, kita jangan malu untuk menampilkan identitas keislaman kita. Agama Islam itu bukan hanya di masjid. Agama Islam itu ada di masjid, ada di pasar, ada di rumah, ada di kantor, ada di setiap lingkungan. Ini Islam. Islam ada di kantor. Saya sebagai seorang pegawai yang sudah tekan kontrak, saya tahu hadis al-muslimuna ala syurutihim. Setiap orang Islam itu sesuai dengan perjanjian yang mereka adakan dengan orang lain. Saya harus masuk jam 7, pulang jam 4. Berarti saya harus masuk jam 7 maksimal, pulang jam 4. Jangan jam 3 sudah pulang. Jangan nitip ya nanti absen. Jamaah sekalian, kemana Islamnya ini? Islam bukan hanya di masjid jamaah sekalian. Allah yang kita sembah juga bukan hanya ada di masjid, di kantor juga ada Allah subhanahu wa ta'ala yang melihat kita. Jangan manipulasi data. Pengajuan yang kita ajukan 1 juta ya 1 juta. Laporkan 1 juta, jangan 900.000. Atau jangan, pokoknya jujur jamaah sekalian. Jujur, kecuali diizinkan buat ongkos bos, ya sudah dapat izin. Jangan ada saja alasan-alasan. Satu kebohongan akan melahirkan kebohongan berikutnya jamaah sekalian. Coba saja, jangan dicoba maksudnya. Jangan dicoba, maksudnya jangan dicoba ya. Jangan jamaah sekalian. Kalau terpaksa bagaimana? Terpaksa ini nanti butuh kajian lebih khusus lagi. Karena terpaksa itu juga ada kaidah. Islam itu agama yang sempurna jamaah sekalian. Kenapa sempurna? Ya karena dari siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Bagus tuh kalimat terpaksa. Terpaksa ini kadang-kadang yang sebenarnya bukan terpaksa. Memang saya ingat guru saya waktu SMA, rahimahullah. Beliau sudah meninggal. Guru dulu apa zamannya? Masih PMP apa PKN ya? Masih PMP ya? Masih PMP. Orang jujur itu akan hancur katanya. Lah kok bisa pak? Kita nanya. Iya, karena orang jujur itu banyak dibenci. Ya kita masih muda, masih nggak ke depan. Oh doang. Oh masuk kuping kanan, mending masuk mental lagi. Ternyata betul jamaah sekalian. Orang jujur itu cobaannya memang berat. Ya, banyak musuh daripada banyak temannya. Tapi biarlah jamaah sekalian, kalau seandainya seluruh dunia ini memusuhi orang jujur, tapi satu yang cinta yaitu penguasa jagat raya ini, sudah cukup. Biar. Memang berat jamaah sekalian. Teori itu nggak seperti praktek.
Untuk menerapkan jujur itu nggak semudah membolak-balikan telapak tangan. Hanya saja memang ini tuntutan. Jujur jamaah sekalian. Enak jadi orang jujur itu apa ya? Nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Biar kata banyak dorongan dari belakang, udahlah paling cuma berapa angka sih? Ya cuma berapa angka, kalau kena letupan api neraka ya. Satu tetes api neraka ke bumi aja hancur bumi ini. Kok cuma beberapa angka? Ya kalau situ mau nanggung dosa saya gak apa-apa. Lah masalahnya saya juga kena. Jangan jamaah. Mumpung masih ada waktu. Mumpung masih ada kesempatan. Detak jantung masih dalam dada ini terasa. Kita minta maaf kepada Allah. Pertama, kita minta maaf kepada orang-orang yang pernah kita tipu. Gelembung-gelembung angka, manipulasi data, kebocoran-kebocoran dana. Dunia ini hanya sementara jamaah sekalian. Iya kalau misalnya kita sempat menikmati, lah baru nulis, baru naikin angka, dicabut nyawanya bagaimana? Kita dalam rangka jahat jamaah sekalian. Belum menikmati kejahatan sudah dicabut nyawanya. Naudzubillah. Jujur harus selalu ada dalam kehidupan kita. Kemudian beliau juga minta izin kepada para istrinya agar boleh dirawat di rumah ibunda siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian akhirnya pada hari Senin bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah di waktu duha, Nabi alaihi salatu wasalam wafat di pangkuan ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, di antara dada dan juga dagu atau mulutnya ibunda Aisyah, itu saking dekatnya. Karena beliau memang istri yang paling dicintai Nabi alaihi salatu wasalam setelah ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha. Saking cintanya cemburu ibunda Aisyah. Dikit-dikit Khadijah. Saking marahnya Aisyah dan cemburunya. Kenapa sih, kalau bahasa kita jamaah ya, kenapa sih Anda itu selalu muji wanita tua yang memakai sirih? Tahu sirih jamaah? Sirih itu bukan hanya di Indonesia, di Arab juga ada. Nabi marah jamaah sekalian, marah. Wahai Aisyah, tidak ada satupun orang yang membela saya dikala saya mengumumkan kenabian saya kecuali Khadijah. Tidak ada yang memberikan hartanya sedikit pun dalam dakwah saya kecuali Khadijah. Tidak ada satupun yang memberikan putra-putri kepada saya kecuali Khadijah. Sampai kata ibunda Aisyah, demi Allah semenjak itu saya gak pernah lagi nyinggung-nyinggung ibunda Khadijah. Kalau yang lain masih berani ibunda Aisyah. Kalau Khadijah sudah, nama beliau itu sudah terpatri kuat dalam jiwanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun, kalau ada rezeki, sahabat-sahabatnya ibunda Khadijah juga kedapatan. Itu saking ya, karena orang pertama yang menemani dakwahnya siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam bishawab. Ketika meninggal dunia, semua orang dalam keadaan kaget dan juga dalam keadaan bahasa kita itu duka yang begitu mendalam. Semua menerima. Tiba-tiba muncul satu orang. Dia sampai membawa pedang yang terhunus. Siapa yang mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, siap-siap anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda. Siapa dia? Umar. Udah. Kalau orang ini udah ngomong udah diberikan diam dah. Mendingan aman diam. Gak ada satupun yang berani jamaah sekalian. Ya Umar, jin aja kalah, raja jin kalah, adu gulat. Ada yang mau coba adu gulat sama raja jin di sini? Dengar suara kresek-kresek aja, astagfirullah ya. Baca ayat kursi gak habis-habis, kemana-mana akhirnya. Umar sendiri yang datangi gua, ditantang raja jin, kalah. Jalan yang biasa dilalui Umar, setan gak berani lewat. Padahal Umar gak lewat jalan itu, tapi setan tahu, wah ini jalan yang dilalui Umar nih, jalan lain aja. Ini manusia satu ini agak beda gitu, seperti itu. Kecuali satu orang, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'alaan. Beliau nasihati Umar, bahkan mengutip firman Allah surat Ali Imran di sini ayat 144, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul, sebelumnya telah berlalu beberapa rasul.
Akhirnya Umar tersadarkan diri. Seakan-akan kata Umar, saya tuh nggak pernah. Seakan-akan saya baru kali ini dengar ayat Ali Imran, surat Ali Imran ayat 114. Seolah-olah demikian. Tuh saking kalutnya dan kagetnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Waktu Nabi menyendiri lantaran istri-istri Nabi itu pada bertengkar, pada minta tambahan uang belanja. Jadi bukan hanya istri kita saja jamaah. Jangan dibayangkan istri Nabi, namanya juga mereka manusia. Nabi berinteraksi juga dengan manusia. Tapi sebaik-baik orang yang sabar adalah Nabi kita Muhammad SAW. Udah keterlaluan mungkin dalam pandangan Nabi. Nabi tinggalkan mereka semua. Hanya tidur di tempat yang dulu bekas kandang kambing. Penguasa jemaah sekalian, pemimpin negara, tinggal di kandang kambing. Kemudian kasurnya itu hanya alas-alas dari daun-daun kurma. Umar dengar, turun, karena rumahnya Umar kan di timur dekat Ka'bah, agak tinggi bukit. Turun, yang didatangi pertama kali Hafsah. Kamukah yang menyebabkan Rasulullah marah? Tidak, bukan saya. Awas saja, kalau seandainya Rasulullah marah, maka kamu akan saya penggal. Masya Allah jamaah. Pokoknya nggak jauh-jauh dari kata ini. Tapi ini jangan dipraktekkan jamaah kepada anak kita. Awas kalau sekali. Jangan jamaah sekali. Biarlah ini Umar saja. Ini Umar saja yang memakai kata itu. Kemudian datang ke Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah sama Ibunda Hafsah ini satu kubu, sekutu. Datang ke Ibunda Aisyah. Apakah kamu yang menyebabkan Rasulullah marah? Awas saja kalau seandainya Rasul, istrinya Nabi, gak ada yang berani jamaah sekalian kecuali Umar bin Khattab radhiyallahu. Beliau langsung datang kepada Nabi, ketuk pintu, salam, diizinkan. Pas Nabi bangun menyambut Umar, nangis Umar. Karena melihat bekas daun-daun kurma yang menempel, kan biasanya kalau kita tidur ada bekasnya. Menempel sampai merah. Karena musim panas saat itu, keringat Nabi juga. Nangis. Maafkah ya Umar? Apa yang menyebabkan kamu nangis wahai Umar? Wahai Nabi, lihatlah Kisra, Raja Persia. Lihatlah Kaisar, Raja Romawi. Mereka bertelekan di kasur-kasur empuk permadani yang besar dan juga mahal dan mewah. Berada di istana yang megah, dikelilingi pengawal yang gagah. Anda, Khalilullah, nangis. Kata Rasulullah, sudah biarkan. Bagi mereka di dunia ini. Sedangkan kita nanti di akhirat akan mendapatkan yang lebih jauh nikmat daripada itu. Diseka air matanya Umar radhiyallahu ta'ala oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak heran jamaah sekalian, orang yang seakan-akan paling terpukul adalah Umar bin Khattab. Seakan-akan beliau seorang yang paling terpukul. Beliau enggak tahu bahwa semuanya juga terpukul. Merasa duka yang mendalam lantaran kehilangan sosok yang mereka kagumi, sosok yang mereka cintai. Nabi wudhu itu berebutan untuk mendapatkan percikan air yang menetes. Nabi meludah itu berebutan. Ludah Nabi jamaah sekalian ya, bukan ludah selain beliau. Jangan sampai sini murid-murid saya mau meludah, bukan. Ludahnya Nabi alaihissalatu wassalam. Keringatnya saja itu ditampung oleh seorang wanita untuk menjadi minyak wangi. Karena Nabi dianugerahkan Allah subhanahu wa ta'ala badan yang wangi. Keringatnya pun wangi. Betul-betul wangi. Beda dengan keringat kita. Sehari saja enggak mandi, akan ada nanti suara dari dalam rumah, Pak, tolong tutup pintu dari luar. Seperti itu. Mandi jamaah sekalian. Nabi enggak mandi tetap wangi. Dengan ringkas cerita, Nabi alaihissalatu wassalam kemudian dimandikan, lalu hari Selasa disolati, pada malam Rabunya Nabi alaihissalatu wassalam dimakamkan di kamarnya Ibunda Aisyah. Dan ini sudah menjadi aturan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi kalau meninggal diwafatkan di tempat mereka meninggal, khususnya Nabi kita Muhammad SAW, karena meninggal di kamar Ibunda Aisyah, dimakamkan di kamar
beliau radhiyallahu taala anha. Yang memandikan jasad Nabi alaihi salatu wasallam adalah paman beliau, Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala. Kemudian yang masuk liang lahat untuk memakamkan beliau adalah diantaranya Al-Abbas juga, lalu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma, ya, dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun sholat jenazahnya dilakukan masing-masing, meskipun beberapa shaf tidak ada imamnya. Masing-masing nanti gantian masuk lagi, terus seperti itu. Hingga kemudian Nabi dimakamkan. Allahu a'lam bishawab. Ini secara ringkas mengenai peristiwa wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran penting yang bisa kita ambil jamaah sekalian, yang pertama menjelaskan tentang kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun dalam keadaan sakit keras pada awalnya, pada mulanya Nabi tetap berusaha untuk bermalam di setiap rumah para istrinya, membagi dengan adil. Hingga kemudian sakitnya semakin berat, sudah tidak mampu lagi, Nabi izin kepada para istrinya supaya dirawat di rumah Ibunda Aisyah. Lihat keadilan Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi Islam adil itu bukan hanya perkara 1, 2, 3, tapi seluruhnya harus adil dan harus berbuat baik. Begitu jamaah sekalian. Kemudian yang kedua, penjelasan tentang keistimewaan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha dan juga bapaknya yaitu Abu Bakar. Ibunda Aisyah bahkan diperlihatkan oleh Jibril. Jadi Jibril alaihissalam memperlihatkan kepada Nabi bahwa beliau, maksudnya Aisyah radhiyallahu taala anha, akan menjadi istrinya Nabi di surga juga. Aisyah langsung senangnya bukan main. Pernah Nabi sama Ibunda Aisyah itu berantem jamaah sekalian, berantem. Kemudian Abu Bakar debat. Ibunda Aisyah saking kesalnya sama Nabi, nadanya agak tinggi. Kemudian Ibnu Abbas kan ceritanya mau masuk, nggak berani karena dengar suara nada tinggi. Jadi di luar aja. Abu Bakar kebetulan saat itu sedang berjalan, ngelihat Ibnu Abbas, bahasa kita, kamu sedang apa? Ada suara-suara berantem di luar, di dalam. Suara berantem. Abu Bakar, jangan-jangan Aisyah ini. Karena kalau seandainya Nabi marah dan nanti berefek pada masalah rumah tangga, diceraikan, waduh, ini bisa akan merusak hubungan Abu Bakar dan juga Nabi alaihissalam. Takut, itu yang dikhawatirkan oleh Abu Bakar. Minta izin masuk. Kemudian setelah minta izin berada di hadapan Nabi, Abu Bakar merah mukanya, marah kepada Aisyah, dipelototin, kalau bahasa kita dipanggil. Apa yang sedang terjadi wahai Nabi? Nabi hanya cerita, tidak, kami hanya berbicara. Wah, saya tidak percaya, kata Abu Bakar. Dipanggil Aisyah, langsung ketika mendekat, kirinya, ini apa namanya ya? Ini. Pinggang ya, pinggul atau pinggang. Langsung dipukul sekeras-kerasnya oleh Abu Bakar As-Siddiq. Maksudnya jangan Nabi itu diperlakukan demikian, kesakitan, mau dipukul lagi. Aisyah ke belakang Nabi, ke punggungnya sambil dipeluk, seraya mengatakan selamatkan saya. Akhirnya dicegah Abu Bakar, sudah cukup, saya menjadi jaminan untuk keselamatan Aisyah. Padahal baru berantem tadi jamaah sekalian. Abu Bakar langsung mukanya merah, yang kedua merah malu, akhirnya minta izin pulang. Setelah itu keluar, nggak lama Ibnu Abbas masuk, nggak lama keluar, diperhatikan Abu Bakar nggak jadi pulang, diperhatikan ada apa lagi, peristiwa apa lagi. Ibnu Abbas membawa beberapa anggur masuk. Abu Bakar penasaran, kepo kalau bahasa anak sekarang, kepo, minta izin lagi masuk. Nanya lagi, ada apa ya? Kata Nabi, sebagai tebusan kami berdamai, kami beli buah anggur. Kemudian ya sudah, karena sudah ada Abu Bakar dan Ibnu Abbas di situ, mereka duduk berempat makan anggur. Kemudian Nabi memasukkan 1 butir anggur, menyuapi ke mulutnya Ibunda Aisyah, dan Ibunda Aisyah ke Nabi. Waduh, makin malu aja Abu Bakar, gak lama akhirnya pamit. Seperti itu jamaah sekalian, Masya Allah. Itu
Itu rumah tangganya Nabi alaihissalam. Yang berikutnya adalah berdasarkan kisah ini kita juga melihat keutamaan Usamah bin Zaid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memilihnya sebagai panglima. Ini adalah rekomendasi yang besar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menunjukkan betapa Nabi Alaihi Wasallam melihat kualitas. Kalau memang orang ini berkualitas, meskipun mungkin usianya relatif muda, kenapa tidak? Kalau memang maslahatnya bisa. Jika memang ada maslahat, inilah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pelajaran penting yang berikutnya adalah peristiwa wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah musibah yang paling besar yang pernah menimpa umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada dan tidak akan pernah ada lagi bencana dahsyat yang pernah menimpa umat Islam selain kehilangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul jamaah sekalian, kalau kita mau merenungkan sedahsyat apapun keadaan, tidaklah lebih dahsyat dari kematian Nabi Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kematian beliau berarti kan terputusnya wahyu, terputusnya kebaikan-kebaikan yang langsung bisa kita akan rasakan, dan solusi-solusi dari setiap problematika hidup. Betul nggak jamaah? Para sahabat kalau punya masalah langsung curhat kepada Nabi. Mau masalah dunia atau masalah agama, lebih-lebih agama, langsung selesai. Kalau sekarang kan ya terjadilah apalah yang terjadi. Allahu a'lam bishawab. Untuk menyempurnakan jamaah sekalian, mudah-mudahan gak apa-apa, agak sedikit beberapa menit, gak apa-apa jamaah sekalian. Karena ini terakhir dan saya pikir juga agak penting, saya tambahkan sedikit. Sifat Nabi alaihissalam, jangan sampai kita nggak tahu Nabi Muhammad tuh kayak apa. Taunya kan orang Arab, ya orang Arab kan banyak fisiknya, paling tidak kita mengetahui. Sebab orang yang bermimpi bertemu Nabi itu tidak bisa diserupakan, atau setan nggak bisa menjelma sebagai Nabi. Barang siapa yang melihatku dalam mimpi faqad ro'ani, berarti dia betul-betul melihatku. Masalahnya yang kita lihat itu benar Nabi apa enggak? Kalau sekedar ngaku, iblis saja bisa ngaku sebagai Tuhan, apalagi ngaku sebagai Nabi. Oleh karena itu pentingnya kita mempelajari sifatnya Nabi seperti apa. Maksudnya bentuk fisiknya Nabi. Kata penulis di sini, Imam Nawawi rahimahullahu taala, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu tinggi dan tidak pula terlalu pendek, tidak terlalu putih dan tidak pula coklat. Rambutnya tidak keriting dan tidak pula lurus, ikal kalau bahasa kita. Tahu ikal? Ikal bergelombang, enggak keriting banget. Saat meninggal tidak ada di kepalanya lebih dari 20 uban. Pada saat itu usianya kurang lebih 63 tahun, tidak lebih dari 20 uban. Padahal beliau itu mengakomodir semua permasalahan umat. Betul nggak jamaah sekalian? Ia kepala rumah tangga, ia ketua DKM Masjid Nabawi, kan seperti itu. Ia pemimpin negara, tapi tidak lebih dari 20 uban. Tubuhnya bagus, jarak antara kedua pundaknya jauh, bidang. Memiliki rambut hingga kedua pundaknya, sini. Pada suatu waktu hingga 2 daun telinganya, sini. Dan suatu waktu hingga separuh telinganya, kadang sini, kadang sini. Tapi jamaah sekalian, hal-hal seperti ini kita juga harus peka. Jadi jangan sampai kita karena semangat ingin betul-betul menyerupai Nabi alaihissalam, padahal peraturan sekolah misalnya putra-putri kita tidak boleh gondrong. Kita akhirnya debat sama pihak sekolah, ya sekolah sudah punya aturan, nggak diterima. Satu pun sekolah nggak ada yang terima. Apa nanti efeknya? Anak kita nggak sekolah di mana-mana kan akhirnya. Dan di lingkungannya pun anak kita nanti akan dilihat tidak baik. Dalam hal ini ada hal-hal yang sekiranya mendatangkan madorot, tentu kita harus menyesuaikan selama tidak melanggar syariat. Contoh rambut seperti ini, tidak kemudian harus seperti rambutnya Nabi alaihissalam sampai sepundak, ibarat katakan udah sepundak kemudian dikuncir ke atas lagi atau bagaimana.
Hal ini tentu harus kita pertimbangkan. Jenggotnya tebal, lebat. Oh, jenggotnya tebal jamaah sekalian, lebat. Jenggot saya ini enggak seberapa, jamaah sekalian. Bahkan Nabi SAW dalam bentuk perintahnya, Juzzus syawarib wa arkhul liha wa khaliful majus. Pangkas kumis, bukan justru kumis yang dipanjangkan. Kemudian biarkan jenggot. Ustaz, di perusahaan kita bagaimana ya? Sudah, itu makanya selama kita melihat bahwa diri kita memang belum mampu, maka tahanlah lisan ini supaya kita tidak mungkin mencela saudara kita yang sudah mampu untuk membiarkan jenggotnya lebat. Dia sudah mampu jamaah sekalian. Sudah, kalau memang kita merasa diri kita belum mampu, jaga lisan ini. Nabi SAW jenggot itu sangat lebat menutupi dada beliau. Bahkan Hasan dan Husain itu narik-narik jenggotnya Nabi SAW. Lebat sekali. Jari-jari tangannya besar, kepalanya besar, dan 2 tulang persendiannya besar. Wajahnya bulat, matanya sangat hitam, bulu matanya panjang, ujung matanya merah, berbulu lembut dari dada hingga pusar. Ada bulu-bulunya. Dan ada bekas jahitan yang pernah dibelah oleh malaikat Jibril alaihissalam. Jika berjalan, beliau SAW berjalan dengan kuat. Kata Ali, Nabi kalau berjalan itu bumi seperti dilipat-lipat saking kuatnya. Tapi juga jangan dipraktekkan saat Anda ke pasar sama istri jamaah sekalian. Habis pulang dari pasar, saya mau praktekkan sunnah Nabi. Jalan cepat, istrinya ditinggal. Ada teman, dia suka pelupa. Naik motor. Perasaan saya tadi sama boncengan sama siapa ya dari rumah. Betul, istri cemberut aja di pasar Jawa. Dia itu pelupa. Kisah nyata ya Allah. Wajahnya berbinar-binar, laksana bulan purnama. Seakan-akan wajahnya adalah bulan. Suaranya merdu, pipinya lunak, mulutnya lebar, perut dan dadanya sejajar. Apa bahasa ininya? Rata. Six-pack, pokoknya itulah gitu ya jemaah sekalian. Kalau kita kan maju ke depan. Kedua pundak, kedua hasta dan bagian atas dada berbulu. Pergelangan tangannya panjang, telapak tangannya lebar, lubang kedua matanya panjang. Kedua tumitnya memiliki sedikit daging. Di antara kedua pundaknya terdapat tanda kenabian seperti kancing rumah pengantin atau seperti telur merpati. Ini tanda kenabian Nabi. Di belakang ada daging seperti tumbuh. Itu tanda kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Jika berjalan seakan-akan tanah bumi dilipat untuknya. Saat menyusulnya mereka mendapatinya tidak menaruh perhatian. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengurai rambut kepalanya pada keningnya. Jadi Nabi itu kalau menyisir dan model Nabi menyisir itu di belah tengah. Tahu belah tengah jamaah? Zaman jadul, berarti orang-orang dulu tuh ngikutin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau belah tengah gitu. Jadi kalau bahkan salah satu wudhu beliau pun diguyur, kemudian beliau wudhu mengikuti belahan rambut beliau gitu. Itu wudhu pada saat mengusap kepala. Itu rambutnya Nabi. Ya karena memang saat itu urfnya para pemuda berambut panjang, bukan hanya Nabi alaihissalam. Ada juga. Gak ada orang Garut, langsung foto. Pakaian yang paling beliau sallallahu alaihi wasallam sukai adalah gamis berwarna putih, yaitu sejenis kain tebal. Berwarna merah-merah juga pernah beliau pakai, yang berwarna hijau juga beliau pernah pakai. Anak-anak Nabi alaihissalam, yang pertama adalah Al-Qasim. Yang kedua Abdullah, ini yang laki-laki. Yang ketiga Ibrahim. Ibrahim lahir dari budak beliau yang bernama Maria. Kemudian putri beliau Zainab, Fatimah, Ruqayyah, dan Ummu Kulthum. Semuanya ini lahir dari rahim ibunda Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Beliau punya paman laki-laki, diantaranya adalah Qutham Az-Zubair, bukan Az-Zubair bin Al-Awwam, bukan, tapi Az-Zubair bin Abdul Muttalib. Hamzah, dan Hamzah ini paling muda, usianya gak jauh beda dari Nabi alaihissalam. Teman kecilnya Nabi dan satu sepersusuan sama Nabi. Al-Abbas, Abu Thalib. Abu Thalib ini nama aslinya adalah Abdu Manaf. Kunyanya Abu Thalib karena punya anak salah satunya Thalib. Lalu Abu Lahab.
Nama aslinya Abdul Uzza. Abu Lahab apa artinya? Bapak yang berkobar-kobar. Lahab itu kan berkobar-kobar. Kenapa dijuluki dan diberi kunyah itu? Karena wajahnya Abu Lahab ini bersinar glowing, sangat tampan jamaah. Sangat tampan, glowing sekali. Putih. Banyak para wanita yang suka. Maka diberikan kunyah Abu Lahab. Tapi setampan apapun kalau nggak beriman kan nggak berguna. Ustaz ya. Tabbat yada Abi Lahabiu wa tab. Abdul Ka'bah, Hajal, Diror, dan Goidak. Sedangkan bibi-bibinya Sofiyah, kemudian Atika, Burroh, Arwa, Umaymah, dan Ummu Hakim atau Al-Baido namanya. Dari semua paman dan bibi yang begitu tegas masuk Islam, diantaranya adalah Al-Abbas, Hamzah, dan Sofiyah radhiyallahu taala anhum. Adapun selainnya ada yang perbedaan pendapat, ada yang memang tidak masuk Islam karena udah meninggal dunia. Istri Nabi alaihi salatu wasallam yang pertama adalah Khadijah, lalu Saudah, Aisyah, Hafsah, Ummu Habibah. Ummu Habibah ini nama aslinya Romlah, anaknya Abu Sufyan bin Harb. Ummu Salamah, Zainab binti Jahshin yang sebelumnya jadi istri Zaid bin Harithah. Maimunah, Juwairiyah, Sofia binti Huyai. Satu-satunya istri Nabi SAW yang dari Bani Israel, dari kalangan Yahudi, ibunda Sofia ini. Kecil, pendek, tapi cantiknya luar biasa. Ibunda Aisyah karena saking cemburunya pernah ngeledekin Sofia di hadapan Nabi. Kata Nabi, ya Aisyah laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajat. Wahai Aisyah, kamu itu telah mengucapkan kata yang kalau seandainya dilempar ke lautan langsung hitam tuh lautan. Padahal Sofia cuma mengatakan, wahai Nabi, Sofia itu pendek. Cuma itu doang. Kalau seandainya dilempar ke lautan, hitam langsung lautan. Oh, itu menunjukkan luar biasa. Gibah itu luar biasa. Kemudian Zainab binti Khuzaimah. Adapun budak-budaknya Maria. Lalu Royhanah. Ini diantara budak-budaknya Nabi SAW. Dan budak yang dimerdekakan oleh Nabi diantaranya adalah Zaid bin Harithah. Itu Zaid bin Harithah, mantan budak yang dimerdekakan Nabi SAW. Pelayan Nabi Anas bin Malik. Kemudian Abdullah bin Mas'ud dan juga Uqbah bin Amir. Juru tulis Nabi SAW banyak, hampir 23 orang. Di antaranya Khulafaur Rasyidin, itu juru tulisnya Nabi SAW. Utusan-utusan Nabi SAW ada kurang lebih 15 orang untuk berbagai negara dan berbagai daerah. Nabi juga memiliki 4 muadzin. Di kota Mekah, Masjidil Haram, muadzinnya Nabi SAW Abu Mahdhuro. Namanya adalah Aus bin Mi'yar, Abu Mahdhuro. Di Kuba, Sa'ad bin Al-Qarad. Di Nabawi ada 2, Bilal bin Rabbah dan Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kemudian yang terakhir, ini kita cukupkan di sini. Nabi SAW memiliki kuda, memiliki unta, memiliki senjata-senjata, dan semuanya punya nama. Nggak ada satupun yang nggak dikasih nama oleh Nabi SAW. Berarti boleh kita memberikan nama dari harta-harta kita. Termasuk contoh misalnya Nabi punya bagol atau bigol. Bigol itu perkawinan silang antara kuda dengan keledai. Dikasih nama Duldul. Duldul. Ya, Duldul. Duldul ini masih hidup sampai zaman Ali bin Abi Thalib memerangi orang-orang Khawarij. Dipakai sama Ali bin Abi Thalib. Duldul. Itu nama bigol. Bukan keledai. Bigol. Bigol itu perkawinan silang kuda dengan keledai. Kalau keledainya Nabi ada sendiri. Untanya Nabi pun ada sendiri. Allahu a'lam bishawab. Sampai sini dulu jamaah sekalian. Tentu masih banyak kekurangan yang harus dilengkapi. Kesempurnaan berikutnya silakan jamaah cari sendiri
buru sendiri supaya bisa melengkapi tema dari Sirah Nabawiyah ini agar kita semakin mantap dan semangat meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf kalau seandainya agak sedikit nambah karena saya ingin sekali memberikan menu terakhir, menyajikan kajian terakhir dengan khusus pembahasan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam bishawab. Monggo kalau misalnya kalau ada pertanyaan. Ya. Pengacara dalam agama Islam boleh nggak seperti orang yang salah dibela pengacara? Pengacara, pengacara. Oh, berarti hukum profesi pengacara. Iya, boleh nggak? Baik. Kan salah kan dibela aja. Bismillahirrahmanirrahim. Profesi apapun pada intinya harus sesuai dengan syariat Islam. Ini yang harus kita camkan. Apapun jenis profesi dan mata pencaharian tidak boleh keluar dari aturan syariat. Aturan syariat bagaimana? Pertama harus halal, tidak ada goror, tipu-tipu, kaleng-kaleng kalau bahasa anak sekarang, dan juga tidak boleh ada unsur menzolimi. Ini 3 kunci landasan untuk kita terapkan dalam segala jenis profesi, termasuk yang sedang ditanyakan pengacara. Kalau memang profesi tersebut akan membawa dampak maslahat, maka alhamdulillah profesi itu akan menolong dia dan membawa dia kepada kehidupan yang mulia dan juga keberkahan. Tapi jika profesi ini menghantarkan dia justru akan menzalimi orang lain, mengambil hak yang tidak benar, maka dia akan berhadapan dengan seluruh akibat dan juga murkanya Allah Subhanahu wa taala. Pengacara adalah profesi yang sama dengan profesi-profesi lainnya. Tidak dibedakan. Bagaimana dia memanage profesi ini? Bagaimana dia menjadikan tugas sebagai pengacara untuk menegakkan kebenaran, untuk membela yang memang benar, untuk mengatakan yang salah jika memang itu salah. Kalaupun ada yang salah dan dia harus menerima hukuman, maka hukuman yang setimpal, hukuman yang memang layak harus diberikan, dan dia ini memasang badan dan dia mempertaruhkan profesinya untuk menerapkan itu, maka dia lakukan. Intinya pengacara adalah salah satu profesi sebagaimana profesi-profesi lainnya harus sesuai dengan aturan-aturan Islam. Yang enggak sesuai tidak boleh dia lakukan. Seperti itu, Allahu a'lam. Sama seperti itu. Ya, Ustaz. Yang menarik yang tadi, semua penyakit kan ada obatnya, Ustaz. Ya. Nabi kan waktu makan daging racun kan sudah lama kejadiannya itu. Nabi kan doanya dikabul oleh Allah. Kenapa saat tempo waktu itu kami buat Allah bisa disembuhkan penyakit racun itu? Baik. Di balik itu ada apa, Ustaz? Penjelasan. Bagus sekali Ustaz pertanyaannya, dan ini dijawab oleh para ulama. Pertama, kenapa pada saat itu Nabi alaihissalam tidak langsung meninggal dunia? Bahkan Allah perintahkan daging yang dimakan Nabi bagian paha. Orang Yahudi ini tahu Nabi paling suka bagian paha, makanya paha ini ditabur racun juga. Ada sahabat juga yang makan langsung meninggal karena racunnya itu sangat kuat sekali efeknya. Nabi langsung memuntahkan. Kenapa pada saat itu? Kata para ulama, untuk menunjukkan kemukjizatan Nabi alaihissalatu wassalam. Karena wanita Yahudi ini ingin menguji, dia benar enggak Nabi? Kalau seandainya dia Nabi, pasti dia akan selamat dari racun yang begitu kuat ini. Allah subhanahu wa ta'ala la ta'khudhu sinatu wala naum. 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi sudah tahu, bahkan sebelum itu akan terjadi kejadian ini. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala tunjukkan kemahakuasaannya. Saat itu Nabi alaihissalam tidak langsung meninggal untuk menunjukkan bukti bahwa beliau adalah Nabi, dan itu diyakini. Meskipun begitu tetap aja dia nggak mau masuk Islam. Begitulah watak siapa? Orang-orang Yahudi. Satu. Yang kedua, bukankah doa Nabi alaihissalam mustajab? Kenapa Nabi alaihissalam tidak berdoa kala itu untuk bisa menyembuhkan, dan tidak berdoa pada saat sakit yang menghantarkan beliau meninggal untuk sembuhkan? Yang pertama, saat kejadian Nabi tidak mengetahui bahwa
racun itu sebenarnya sudah mengalir dalam tubuh beliau. Ini memberikan pelajaran penting, Nabi nggak tahu perkara gaib. Seandainya Nabi tahu, Nabi akan mengeluarkannya. Nabi tahu itu di penghujung hayat beliau. Oh, ternyata ini adalah bekas racun yang dahulu. Karena Nabi juga kan punya tabib, punya dokter. Dokter itu setelah menganalisis penyakit Nabi mendapatkan ini racun, bahkan detail cerita. Nabi ingat ternyata racun yang dulu pernah diberikan oleh wanita Yahudi tersebut. Itu yang kedua. Ketiga, kenapa pada saat yang sakit hingga menghantarkan kematian beliau Nabi tidak berdoa? Nabi dan semua para nabi diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala mau lanjut hidup atau mau meninggal dunia. Begitu juga Nabi Muhammad SAW pada saat di pangkuan Ibunda Aisyah, Ibunda Aisyah tahu nih, ini mesti ada wahyu nih. Para sahabat tahu bagaimana keadaan Nabi kalau menerima wahyu, tahu. Setelah itu Nabi kemudian berkata kepada Aisyah, baru saja Jibril datang menawarkan pesan dari Allah Subhanahu wa taala mau lanjut hidup atau tidak. Nabi hanya mengatakan ar-rafiqul a'la, bersama Allah Subhanahu wa taala. Dari situ Ibunda Aisyah mengetahui bahwa Nabi memilih meninggal dunia. Jadi itu jawabannya kenapa Nabi kalau mau bisa saja Nabi disembuhkan, hidup lagi lebih panjang, tapi tidak. Bukan berarti Nabi tidak sayang, tapi ada hikmah lain yang kita tidak mengetahui. Nabi sayang luar biasa kepada umatnya. Allahu a'lam bishawab. Jadi itu Afan. Cukup? Baik jamaah sekalian, sekali lagi mohon maaf ada tambahan beberapa menit karena memang ini adalah pertemuan terakhir dengan tema Sirah Nabawiyah. Mudah-mudahan ada kesan tersendiri dari materi ini, apalagi sosok yang kita bahas adalah kekasih kita. Kalau memang kita mengakui itu, dan orang yang kita harapkan setelah Allah Subhanahu wa taala syafaatnya sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada tutur kata maupun sikap yang kurang berkenan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.